ada semangat dialogis di dalam diri Prabowo Subianto bahwa dia melihat realitas yang berkembang di lapangan tentang hasrat rakyat Indonesia untuk hidup berdemokrasi secara kualitatif dan bertanggung jawab, sehingga kemudian dia sekali lagi dalam dua tanda kutip memberikan restu kepada Dasko untuk mengumumkan pembatalan revisi undang-undang pemilihan pimpinan daerah. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Kali ini saya ingin membicarakan tentang Prabowo dan demokrasi Indonesia. Tentu ya, asumsi yang paling mendasar dari pembicaraan ini itu lebih merupakan sebuah harapan. Kenapa harapan? Karena kita melihat selama ini kekuasaan yang muncul terutama 5 tahun belakangan ini, itu kian menunjukkan sebuah karakter tersendiri. Karakter di mana soal-soal politik yang memberikan tempat bagi proses demokratisasi itu relatif terabaikan. Dan selama 5 tahun itu, Prabowo ada di situ. Maksud saya di dalam pemerintahan itu. Di dalam konteks ini, kami dari kolom Fakhri Ali itu memang telah berapa kali membicarakan Prabowo, mungkin 1, 2, atau 3 kali, terutama di dalam kaitannya pada potensi tentang Prabowo Subianto. Pernah kami katakan bahwa Prabowo Subianto itu adalah ya anggota dari cosmopolitan superculture, karena mulai dari kakek Prabowo sendiri, lalu kemudian menurun kepada sang ayahnya, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo, itu telah menjadi anggota dari, dalam dua tanda kutip, aktivis global di dalam politik yang bersifat memerdekakan. Boleh dikatakan sebagai liberation movement. Salah satu buku yang saya baca tentang Sumitro Joyo Hadikusumo itu memperlihatkan sebuah cerita tentang aktivitas Sumitro Joyo Hadikusumo ketika berumur 20 tahun di Paris. Sumitro Joyo Hadikusumo telah bertemu dengan pemikir-pemikir Perancis pada waktu itu, bahkan aktif di dalam sebuah event atau peristiwa di mana Sumitro Joyo Hadikusumo itu membuat sebuah pertunjukan yang hasil pertunjukan itu dalam bentuk uang. Maksud saya itu disumbangkan bagi gerakan kaum Republik di Spanyol atau di Portugal. Nanti bisa dicek sendiri di dalam buku itu. Lalu kemudian Sumitro Joyo Hadikusumo pada umur 23 tahun itu telah merampungkan disertasinya pada 1942 tentang kredit rakyat. Disertasi ini disampaikan di Sekolah Ekonomi Rotterdam, di mana Hatta itu pernah bersekolah sebelum Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, jadi dilihat dari konteks garis keturunan, Prabowo itu adalah seorang tokoh ya, yang sudah pasti mengenyam pendidikan tinggi sebelum menjadi militer, lalu kemudian sudah pasti merupakan bagian dari anggota cosmopolitan superculture. Posisinya pada 2024 dan sampai 50, maksud saya bukan 50, sampai dengan 5 tahun mendatang menjadi sangat sentral bagi bangsa Indonesia karena Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Di sini kemudian kita akan bertanya, apakah ya
latar belakang budaya, apakah keanggotaannya di dalam cosmopolitan superculture tersebut itu punya pengaruh konstruktif, pengaruh positif terhadap pengembangan demokrasi Indonesia yang berkualitas, terhadap ketaatan kepada hukum, terutama kepada konstitusi dan keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan prosedur hukum dan kehakiman yang berlaku di negeri kita. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita ajukan kepada Prabowo Subianto. Pada hemat saya, ini adalah latar belakangnya dengan peristiwa keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2024 yang memberikan spirit demokrasi, terutama di dalam konteks pilkada, pemilihan pemimpin daerah yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. MK pada waktu itu memutuskan bahwa partai-partai politik tidak lagi harus mempunyai suara 20% untuk bisa mengajukan calonnya di dalam kontestasi pilkada itu. Lalu kemudian keputusan MK itu berusaha dianulir oleh Balek, Badan Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, dengan usaha mereduksi keputusan itu dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatifnya. Inilah yang kemudian mendorong gerakan mahasiswa pada 22 Agustus 2024. Nah, sekarang tiba-tiba pada malam harinya, mungkin sekitar pukul 20 atau pukul 21, ketika mahasiswa yang memberikan dukungan terhadap keputusan MK itu melakukan unjuk rasa, melakukan demonstrasi besar-besaran hampir di seluruh Indonesia, tiba-tiba Sufmi Dasko itu muncul ke depan. Sufmi Dasko ini kita ketahui itu adalah atau dianggap kepercayaan dari Prabowo Subianto dan sekaligus sebagai wakil ketua DPR. Saya tidak tahu apakah Sufmi Dasko ini itu hadir di dalam rapat Balek tersebut yang berusaha menganulir hasil keputusan MK. Saya tidak tahu apakah Dasko tersebut mengetahui sebelumnya acara yang akan digelar oleh Balek DPR yang bermaksud menganulir dan mempersempit jalannya proses demokrasi. Sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu. Tetapi kemudian Dasko, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, itu muncul ke depan, berhadapan dengan sorotan awak televisi dan mengumumkan bahwa usaha untuk merevisi undang-undang pilkada oleh Balek dan oleh DPR di dalam rapat plenonya itu dibatalkan. Kenapa ini dibatalkan? Tentu saja karena aktor-aktor demokrasi, yaitu para mahasiswa dan masyarakat yang mencintai demokrasi, turun ke jalan pada tanggal yang telah saya sebutkan tadi, yaitu tanggal 22 Agustus 2024, yang mendukung apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka saya kalau mau dicari-cari apa yang diucapkan oleh Dasko, yaitu menganulir apa yang dilakukan oleh Balek DPR tersebut,
yang sekali lagi berusaha mereduksi demokrasi itu telah diketahui oleh Prabowo Subianto. Sebagai orang dekat Prabowo Subianto, maka tidak mungkin Dasko itu berani dengan otonom menyampaikan pandangannya tanpa berkonsultasi dengan Prabowo. Maka dilihat dari konteks dan event demonstrasi mahasiswa pada 22 Agustus 2024 ini, dan kemunculan Dasko yang mengumumkan justru membatalkan usaha balik DPR yang mempersempit proses demokrasi itu adalah ya atas persetujuan Prabowo Subianto. Di dalam pengertian lain, setidak-tidaknya Prabowo Subianto itu mengizinkan, atau di dalam bahasa yang sedikit bersifat feodalistik, merestui apa yang disampaikan oleh Dasko tadi, bahwa usaha untuk merevisi undang-undang pilkada yang menguntungkan satu pihak, lalu kemudian mengucilkan partai lain, terutama Partai Demokrasi Indonesia, itu yang dilakukan oleh Dasko disetujui oleh Prabowo Subianto. Di dalam pengertian ini, ya, walaupun masih sangat samar-samar, walaupun dengan penuh hati-hati, saya ingin mengatakan ada semangat dialogis di dalam diri Prabowo Subianto, bahwa dia melihat realitas yang berkembang di lapangan tentang hasrat rakyat Indonesia untuk hidup berdemokrasi secara kualitatif dan bertanggung jawab, sehingga kemudian dia sekali lagi dalam dua tanda kutip memberikan restu kepada Dasko untuk mengumumkan pembatalan untuk merevisi undang-undang pilkada yang sekali lagi saya katakan menyempitkan proses dan gerak dari demokrasi. Maka dengan asumsi yang sekali lagi saya katakan sangat bersifat samar-samar ini, saya kemudian memberanikan diri mengatakan bahwa bagaimanapun juga ada semangat dialogis dari Prabowo Subianto untuk melihat kenyataan, untuk melihat bagaimana rakyat merefleksikan pandangan mereka tentang keharusan melaksanakan demokratisasi di Indonesia yang sepanjang 2 tahun atau setahun belakangan ini itu terabaikan. Sekali lagi saya katakan, ini masih ya merupakan harapan sebagai rakyat Indonesia. Kami dari kolom Fachri Ali menyampaikan sebuah harapan bahwa sikap dialogis yang ditunjukkan oleh Prabowo di dalam event Gerakan Mahasiswa 22 Agustus 2024 ini dilanjutkan sampai masa akhir pemerintahannya 5 tahun mendatang. Dan kalau ini dilakukan, maka Prabowo itu akan ya menciptakan atau meninggalkan legacy atau warisan yang justru lebih memperkuat demokrasi, sistem demokrasi, dan otonomi dari masing-masing partai politik untuk memutuskan apa yang dianggap bagus dan kepentingan dari partai politik itu sendiri. Inilah menurut saya kesempatan emas bagi Prabowo Subianto meninggalkan sebuah legacy atau warisan yang indah bagi bangsa Indonesia, yaitu demokrasi yang kian mapan.